Beberapa hari ini ada kabar yang mengejutkan publik dengan terkuaknya skandal pengaturan skor di kompetisi resmi yang bernaung di PSSI. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menuturkan, jika penegakan serta penerapan hukum salah satu jalan untuk bersih-bersih dari mafia sepak bola tanah air. Lebih lanjut, Erick Thohir akan selalu memberikan dukungan penuh dan tak pandang bulu untuk memberantas mafia sepak bola di tanah air. Saya pernah katakan jangan main-main. PSSI sudah berkomitmen dengan Polri. Kita selidiki, ada bukti yang kuat, maka langsung sikap. Tidak pandang bulu. Jika ingin sepak bola kita bersih. Apalagi ini sudah menjadi permintaan dari Presiden Jokowi. Maka harus punya nyali untuk berantas suap dan judi di sepak bola kita. Ujar Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, Satgas Anti Mafia Bola Mabes Polri telah mengamankan 3 pelaku dugaan suap pengaturan skor. Salah satu tersangka yang menjadi dalang pengaturan skor Liga 2 musim 2018-2019 ialah Figit Waluyo yang kini telah ditahan pihak kepolisian. Kemudian ada 2 tersangka lain yakni DRN alias Dewanto Rahatmoyo Nugroho dan KM alias Katiko Mustika Niang Tias. Menurut Irjen Asep Edi Suheri selaku Kepala Satgas Anti Mafia Bola menuturkan, jika ada 8 tersangka yang juga terlibat pengaturan skor, 4 diantaranya juga melibatkan wasit. 4 wasit yang dimaksud berinisial K, RP, AS dan juga R, ditambah dengan asisten manajer klub inisial DRN. Kemudian asisten wasit berinisial KM dan 1 masih buron berperan sebagai kurir berinisial GAS. Hamdan Hamidan, buka-bukaan soal calon pemain naturalisasi yang akan membela timnas Indonesia. Hamdan Hamidan mengungkapkan bahwa pemain Fortuna Sittard tersebut sangat antusias untuk membela timnas Indonesia. Hamdan Hamidan pun menambahkan bahwa pemain 25 tahun tersebut sangat ingin membela timnas Indonesia. Ya, Ragnar Oratmangun pun menghubungi pihak Kemenpora duluan soal proses naturalisasi ini. Hamdan pun menambahkan bahwa alasan Ragnar Oratmangun mau memilih menjadi WNI adalah perkembangan timnas Indonesia sejauh ini. Menurut Ragnar, timnas Indonesia sedang dalam perkembangan pesat. Dia menghubungi kami duluan, ujar Hamdan Hamidan, menjelaskan bahwa dia itu melihat timnas Indonesia sedang berkembang, jadi dia tertarik membela, tutupnya. 2 pemain keturunan terbaru yakni Nathan Chueon dan juga Ceicis kemungkinan akan mengambil sumpah WNI saat timnas Indonesia menjalani TC di Turki. PSSI melalui salah satu anggota Exco PSSI Arya Sindolingga berkata, dalam waktu dekat keduanya tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia. Dengan begitu kans keduanya tampil di Piala Asia 2023 sudah tertutup. Dalam waktu dekat tinggal sumpah, ucap Arya Sindolingga. Ini masalahnya, mereka tidak bisa datang ke Indonesia gara-gara masih tanding. Mereka tinggal sumpah sebenarnya, tambahnya. Pada Desember 2023 ini Venezia FC mempunyai 2 pertandingan yang harus dilakoni yakni melawan Calcio Lecco 1912 Sabtu 23 Desember 2023 dan Feral Pisalo Selasa 26 Desember 2023. Sementara Nathan Chueon juga dalam satu standby untuk timnya Swansea City, walaupun dia belum sekalipun turun untuk tim utama. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di Antalya, Turki untuk melakoni pemusatan latihan atau TC menyambut Piala Asia 2023. Dan sampai saat ini baru 22 pemain yang ikut sesi latihan di bawah asuhan Sinteyong. Masih ada 6 pemain yang belum juga bergabung. Dari 6 pemain itu PSSI menuliskan bahwa 5 diantaranya sedang membela klubnya di luar negeri. Adapun kelima pemain itu adalah Rafael Strijk, Iver Jenner, Elkan Bagot, Justin Hapner, dan juga Sandy Walsh. Sementara itu, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyatakan bahwa 1 pemain yang tidak disebut PSSI itu adalah Yordi Amat. Yordi Amat kini membela klub Malaysia Johor Darul Ta'zim. Sandy Walsh membuat hasil spektakuler saat laga Kevin Mechelen melawan Standard de Liège di Belgian Pro League. Pemain 28 tahun itu menempati posisi gelandang kanan. Ia bermain sepanjang pertandingan. Sandy Walsh memberikan umpan lambung dari sisi kanan tengah lapangan kepada Norman Basel. Penyerang Kevin Mechelen itu mampu menerima bola umpan Sandy Walsh dengan sundulan. Setelah menguasai bola, Basel menggiring bola lebih tengah kotak dan langsung melesatkan sepakan yang membobol gawang Standard Liège. Hingga laga usai, Kevin Mechelen menang atas Standard Liège dengan skor 3-0 tanpa balas. Dengan hasil itu, Kevin Mechelen berada di posisi ke-9 klasemen dengan 22 poin. Nova Arianto angkat bicara terkait pemanggilan pemain skuad Garuda.
Seperti diketahui, pemilihan pemain untuk Piala Asia 2023 ini menimbulkan polemik. Nova Arianto menjelaskan bahwa ia memahami pemanggilan pemain ke timnas sering memicu perdebatan. Mereka menyadari bahwa semua pihak ingin pemain-pemain terbaik yang masuk skuad Garuda. Mantan pemain timnas Indonesia ini meminta semua pihak bisa menahan diri untuk tidak memberikan asumsi negatif. Menurut Nova, Sintayong sudah memilih pemain sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Dalam pemilihan ini juga tidak ada tekanan, dan pelatih asal Korea Selatan tersebut bekerja dengan profesional. Nova berharap semua pihak memberikan dukungan di Piala Asia 2023. Dalam latihan perdana di Turki, pelatih timnas Indonesia Sintayong fokus pada pemberian materi peningkatan kondisi fisik pemain. Para pemain timnas Indonesia diajak berlatih di tempat gym dan juga di lapangan dengan cuaca yang sejuk sekitar 12 derajat Celcius. Selain itu, para pemain juga melakukan latihan koordinasi dan juga jogging di lapangan rumput. Penyerang timnas Indonesia Muhammad Ramadan Sonenta mengatakan latihan perdana di Turki fokus pada fisik. Sementara itu, kiper timnas Indonesia Muhammad Riyandi mengaku dirinya dan rekan-rekan setim sangat antusias melakukan latihan perdana yang menguras fisik. Latihan hari ini lebih ke recovery kita. Anak-anak sangat antusias untuk latihan pertama ini, kata Riyandi. Asisten Sintayong Nova Arianto mengungkapkan cerita lucu ketika dirinya dikira pelatih asal Korea Selatan oleh pemain timnas Indonesia Shane Patinama. Selama ini Shane Patinama ternyata tidak tahu bahwa asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto merupakan warga negara Indonesia. Shane mengira Nova berasal dari Korea Selatan, sama seperti Sintayong. Baru hari ini setelah bertanya dengan Mark Locke, dia baru tahu kalau saya orang Indonesia, kata Nova menambahkan. Ya, Shane Patinama dan Nova Arianto kini tengah bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki yang berlangsung sejak Kamis 21 Desember 2023. PSSI baru saja mengumumkan sebanyak 26 pemain untuk melakoni TC timnas U20 Indonesia di Qatar, dan salah satu pemain yang dipanggil adalah Hugo Samir. Pemanggilan pemain berdarah Brazil itu diwarnai kontroversi dari kalangan netizen. Hal ini terpantau dari kolom komentar di akun Instagram resmi @timnas.indonesia. Banyak yang menyayangkan pemanggilan Hugo Samir karena aksi kontroversialnya di lapangan. Ada juga yang menganggap Hugo Samir masih menjalani hukuman. Dan faktanya, Hugo sudah tersedia untuk timnas U20 Indonesia. Kini kesempatan kembali diperoleh oleh Hugo Samir bersama Indra Safri untuk TC timnas U20 Indonesia. Beberapa netizen menyoroti mengenai aksi kontroversial yang dilakoni oleh putra Jackson F. Tiago di saat membela klub maupun di timnas. Tak ingin kejadian serupa terulang, Jackson F. Tiago sampai melakukan konsultasi dengan psikolog untuk menghadapi sang putra. Saya tahu Hugo seperti apa, dan apapun yang dia lakukan itu berarti dia mengeluarkan karakter yang dia punya, ujar Jackson. Ya, diakui oleh ex-pelatih Persipura tersebut juga ia merasa gagal sebagai orang tua, hingga ia perlu melakukan konsultasi dengan psikolog. Kadang saya merasa sebagai orang tua merasa gagal dengan Hugo. Kemarin saya bicara sama psikolog, dia bilang coach dia masih 18 tahun dan dia masih menemukan jati diri, terang Jackson F. Tiago. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.